يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan fasal dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Fasal adab yata'allaq atau tata'allaq bi salatil jum'ah wa yaumil jum'ah. Itu adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Dan itu ada kisaran 15 poin yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Terakhir sampai poin berapa Pak Aldo? Masih ingat? 4. Sekarang ke 5. Taib. Ahsan. Jazakallahu khair. Berkata Al-Maqdisi atau Ibnu Qudamah rahimahullah, al-khamis أن لا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بين اثنين إلا أن يرى فرجة فيتخطى إليها. Di antara adab ketika Jumatan, dan ini juga termasuk adab di majlis, yaitu hendaknya tidak melangkahi pundak orang-orang. Tidak melangkahi pundak orang-orang. Tidak memisahkan dua orang kecuali bila ada celah yang kosong, dan melangkah di antara dua orang untuk mengisi tempat yang kosong tersebut. Kalau kita di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, namanya melangkahi pundak orang itu sering terjadi. Apakah itu diberi uzur atau tidak? Maka dilihat dengan statement Ibnu Qudamah di sini, kalau misalnya orang yang melangkahi pundak orang ini, dia
melihat ada furjah kosong di depan sana, maka dia boleh melangkahi dua pundak orang. Boleh. Selama memang dia melihat ada kekosongan di depan. Namun kalau dia sebenarnya nggak melihat adanya kekosongan di depan untuk dia isi, melainkan pengen ke depan ada, kemudian pengen memisahkan antara dua orang, maka ini dilarang. Dan ketika kita biasa di masjid, misal di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, cara melangkahi itu beda antara orang Indonesia dengan orang luar. Yaitu di antara hal yang membuat kita orang Indonesia bersyukur jadi orang Indonesia. Karena orang-orang Arab sana, ya Arab secara keumuman ya, bukan di Saudi saja, bukan orang Yaman dan seterusnya. Itu ketika takhattir riqab, ketika melangkahi pundak orang, itu tiba-tiba ngelangkah gitu aja. Kita lagi duduk antar dua orang ini, tiba-tiba kaki lewat gitu aja, tanpa permisi atau apa gitu. Enggak, langsung tiba-tiba ada kaki gitu lewat jam. Kemudian kita kayak kaget melihat ini orang tiba-tiba seperti ini. Ya. Nah, ini membuat kita kadang bersyukur gitu loh. Ternyata adab orang Indonesia itu kerap kali lebih smooth, lebih lembut dibandingkan sebagian dari mereka. Alhamdulillah. Tapi lagi saat lagi Jumatan, kalau kita tidak melihat adanya kekosongan di depan, enggak boleh kita melangkahi pundak-pundak orang. Enggak boleh. Dan juga kalau tidak kekosongan, enggak boleh kita memisahkan antara dua orang gitu. Kemudian nyuruh yang ini agak ke sana, ini agak ke sana. Ya, baik di manapun, termasuk di Masjid As-Sunnah. Namun di sisi lain, jangan pula orang yang sudah mengisi tempat tersebut sengaja untuk melebarkan dirinya sehingga yang tadinya ya bisa lebih dari itu untuk mengisi saf tersebut, orang dari manusia, dari jumlah kuantitas manusia, akhirnya menjadi lebih sedikit karena diperlebar oleh dia. Diperlebar oleh dia. Masalah seperti ini jamaah terjadi di Indonesia. Sebagian orang seperti memperlebar duduknya dan memberi jarak sedikit pada sampingnya, jarak. Jadi apa? Jadi sebenarnya saf tersebut, apalagi terdepan, itu bisa lebih banyak lagi orang yang bisa di situ. Ya. Nanti ketika sholat baru orang jadi pada maju, baru mulai. Tidak. Sebenarnya berbagilah gitu loh. Jangan sengaja memperlebar duduknya kemudian. Atau sengaja naruh tas di sampingnya supaya lebih lebar, supaya nggak ada orang di sini. Jangan. Orang juga pengen di saf tersebut. Tapi kenyataan juga, sebagian dari kaum muslimin di negeri ini tidak beranjak untuk ke saf lebih depan. Iya. Ke saf lebih depan tidak beranjak. Atau ke saf pertama masih ada kosong. Itu enggak beranjak. Tetap di. Ya. Pas Jumatan di saf belakang. Pas kajian nyenderan. Nah, ini kayak antum, sebagian antum ini. Iya. Jadi mentalnya seperti itu. Tidak fastabiqul khairat. Ya. Ini semua ada kaitannya dengan adab. Sekiranya tidak terkaitan dengan adab, maka tidak akan dibahas dalam fikih atau adab. Kemudian yang keenam. Yang keenam dikatakan oleh Ibnu Qudamah, sadis la yamurru baina yaday al-musalli. Hendaklah seseorang tidak melewati atau lewat di depan orang yang sedang salat. Maka ini ada fikih tersendiri. Pembahasannya ada. Ya. Melewat di depan orang yang sedang salat. Baik. Masalah al-murur baina yadayil musalli, yaitu lewat di depan orang salat.
ini ada beberapa kondisi. Ada beberapa kondisi yang bisa kita sebutkan kisaran 2 kondisi global. Nanti kondisi kedua itu ada 2 kondisi lagi. Kondisi pertama yaitu tepat berjalan di hadapan orang yang sholat. Yakni di mana? Di tempat dia sujudnya. Antara tempat sujudnya dia dengan tempat berdirinya dia. Masih di saf yang sama gitu loh. Ini kondisi pertama. Maka ini muharram, ini haram. Ini haram dan termasuk min kabair dzunub. Termasuk dosa besar. Jadi kalau ditanya melewati atau lewat di depan orang sholat, apa hukumnya? Hukumnya tergantung dengan bagaimana cara melewatinya. Yang pertama, melewati tepat di depannya, di tempat rukuknya, di tempat sujudnya. Ibaratnya kalau sekarang berarti di safnya dia ini, dilewat di depannya ini. Maka ini haram ketika orang itu sholat sendirian atau ketika orang itu menjadi imam untuk sholat jemaah. Ya. Misalnya sholat sunnah, kemudian antum lewat di depannya pas di tempat sujud, di tempat dia sujudnya. Maka ini haram. Ya. Dan termasuk dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih Bukhari Muslim, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli madza alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Seandainya orang yang lewat di depan orang yang salat, seandainya orang ini tahu beban apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat gara-gara melewati depan orang salat, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Maka dia berdiri selama 40 itu lebih baik buat dia daripada dia harus melewati depan orang salat ini. Dan Abu An-Nadhr, salah satu perawi hadis ini, mengatakan, la adri aqala 40 yawman aw syahran aw sanah. Saya tidak tahu apakah di sini Rasulullah SAW mengatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Artinya hadis Abu Juhaim ini menyatakan seandainya orang yang lewat persis di depan orang salat ini tahu betapa dahsyatnya azab di akhirat gara-gara cuma lewat di depan orang salat ini aja, ini bagi dia sepertinya berdiri 40, entah 40 hari misalnya, paling minimal misalnya 40 hari berdiri gitu kayak disetrap, itu lebih baik buat dia daripada harus lewat di depan orang salat. Anggap itu 40 hari doang. Tapi Allah takdirkan di sini salah satu perawi atau perawinya tidak ingat 40 di sini, 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Subhanallah kalau bisa 40 tahun. Tapi di sini ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya bahwasanya terkadang amalan kecil atau perbuatan kecil namun dosanya besar. Jadi tidak semua dosa besar itu secara zahir kelihatan besar. Kadang-kadang dosa besar secara zahir kelihatan ringan. Ini di antara contohnya. Dan contoh yang lain, yang hadis Nabi SAW ketika melewati 2 kuburan. Dan kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidak sedang diazab karena sesuatu yang dianggap besar. Jadi sesuatu dianggap kecil. Yang pertama
fa amma ahaduhuma falam yastatir fi baulih. Yang pertama, dia tidak menjaga percikan air kencingnya. Masalah baul, masalah air kencing. Masalah air kencing. Wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun satunya lagi, penyebab kena azab kubur yaitu suka berjalan dengan adu domba, namimah. Syuf, di sini Rasulullah SAW seperti mensifati bahwasanya dua dosa besar ini, karena juntrungannya azab jadi dianggap dosa besar. Dua dosa besar ini bukan sesuatu yang kabir, bukan sesuatu yang besar. Imma bukan sesuatu yang susah untuk ditinggalkan, atau bisa dimaknai sesuatu yang dianggap remeh oleh banyak manusia. Masalah kencing banyak yang menganggap remeh. Dan masalah adu domba banyak yang menganggap remeh. Ya. Banyak masalah adu domba itu banyak yang biasa aja, bukan? Kadang-kadang hakikatnya adu domba, namun alasannya nahi munkar. Ada kayak gitu. Hakikatnya adu domba, namun hujahnya pakai alasan mencegah kemungkaran. Kadang begitu. Atau amar ma'ruf. Padahal hakikatnya adalah adu domba. Talbis. Dianggap baik, dianggap ringan oleh manusia. Ini diantara hal-hal yang kecil bagi manusia, namun hakikatnya besar azabnya. Jadi kembali yang ke tadi, al-murur baina yadil musalli, melewati depan orang salat. Jadi konteks pertama adalah lewat di depannya pas di tempat dia sujudnya gitu loh. Maka ini haram dan dosa besar, baik orang itu pakai sutra atau tidak, gitu loh. Karena kalau tidak pakai sutra ya jelas dia di depannya pas gitu loh. Di tempat dia sujud lewat. Kalau dia pun pakai sutra, malah justru di dalam sutrohnya dia lewat gitu loh. Jadi ibaratnya, misal, ya, menjadikan Pak Aldo sebagai sutroh. Ada orang di belakang Pak Aldo sholat. Kemudian antum malah lewat di antara orang sholat itu sama Pak Aldo. Nah, ini maksudnya ini. Dia ancam ini. Ya itu seperti itu. Kadang-kadang pas Jumatan kayak gitu. Atau sebelum Jumatan. Ketika banyaknya jemaah, ya. Beberapa shaf. Namun memang di sini ada furjah, ada kekosongan gitu loh. Dari belakang, estafet belakang. Terus dia kadang-kadang apa? Ke samping dan melewati orang yang sedang salat. Merupakan hak, bahkan bisa menjadi kewajiban bagi orang yang sedang salat yang mau dilewati untuk mencegahnya, yaitu perintah Nabi SAW. Dicegah. Ini nahi munkar yang besar, ya, dicegah. Gitu. Bahkan kalau dia tetap maksa untuk lewat, kata Nabi SAW, "Falyuqatilhu", hendaklah dia perangi betul-betul, cegah dengan keras. Karena apa? Karena azabnya besar. Karena azabnya tidak ringan. Ya, biarin. Walaupun itu Pak RT, Pak RW, presiden sekalipun. Dan justru orang yang dijaga itu harusnya berterima kasih kepada yang mengingatkan. Bukan harus terima kasih. Kenapa? Karena diselamatkan dari azab. Siapa kamu? Ya kan? Atau mungkin mundur sedikit sambil melotot kesel gitu karena malu. Kadang orang itu berbuat salah, dia malu melampiaskan kesalahan ke orang lain. Gitu loh, ajaib. Ini orang sombong seperti ini biasanya, gengsian. Nah, kadang itu yang terjadi. Bahkan kemarin ketika
malam tarawih pertama terjadi di Anda? Karena softnya Masya Allah, jadi baru azan Isya, kayak biasalah Ramadan euforia. Malam pertama, Masya Allah, membludak jemaah di masjid. Penuh. Ya, karena salat sunnah. Nah, di bagian sini dekat sini, nggak dekat-dekat amat, anggaplah dari sini ke kaki-kaki beliau. Ya, ya, sekaligus nyindir juga anak. Nah itu ada seorang bapak besar badannya. Anak kan lagi tasyahud akhir. Salat sunnah, qabliyah gitu. Antara azan dan iqamah. Tiba-tiba mau lewat. Anak giniin, kaget dia. Besar badannya. Tetangga. Nah terus habis itu dia step back gitu, jalan mundur balik lagi ke daerah pintu itu. Akhirnya tumpuklah orang di pintu itu. Di saat itu ada kekosongan. Dan ternyata bapak tersebut seperti tersinggung karena gini. Tiba-tiba bapak itu teriak gitu. Nggak boleh lewat saya gitu. Anda selesai sholat, dia bilang nggak boleh lewat saya, gitu. Kenapa nih orang, gitu kan? Ya. Terus Anda langsung lihatin bapak itu, mungkin usianya 10 atau 15 tahun di atas Anda. Dia bilang, ayo Pak lewat Pak, sok. Lewat nggak apa-apa Pak. Anak gituin berkali-kali, Pak lewat Pak, lihat aja nggak apa-apa. Anak gituin. Terus dia ngeliat ini, bah gitu doang. Artinya ada sebagian orang, entah karena merasa punya posisi di masyarakat, kemudian dinasihati dengan cara yang memang sesuai sunnah Nabi SAW, itu nggak terima. Entah karena jahil akan hadis-hadis ini, atau tahu cuman kadung malu dan nggak mau dirinya malu. Orang yang seolah-olah kan itu kan seolah-olah Anda yang jadi tumbalnya gitu loh. Padahal Anda hanya melaksanakan perintah Nabi SAW. Namun alhamdulillah jemaah-jemaah yang melihat hakikat sebenarnya mereka paham. Oh, nggak apa-apa, tenang Ustaz, nggak apa-apa. Kita udah paham tuh bapak itu emang agak gimana gitu. Nah itu kalau bahasa sekarang tuh agak lain, nah gitu. Ya, agak lain di sini maksudnya bukan gila ya, cuman memang agak ya gitulah ya, agak mengesalkan ya gitu. Tapi di sini kan di depan anak itu ada jemaah. Boleh kita menjadikan manusia sebagai sutroh, ya. Nah, nggak boleh lewat sini. Jadi boleh kita mensutrohkan makhluk. Ya, manusia di depannya, selama dia nggak menghadap kita gitu, sutra. Ya, jadikan dia sutra boleh. Selama orang itu memang ada di situ. Adapun nggak ada orang, terus kita taruh orang di depan, nah ini nggak boleh gitu. Adapun kalau misalnya orang itu menghadap ke orang yang salat dan kita jadikan sutra, maka ini makruh. Maka ini makruh. Contoh misal imam, ya, setelah sholat zuhur kan imam biasanya menghadap ke makmum. Makmum yang di depannya, maksudnya di belakang imam tadinya, sekarang di depannya karena saling berhadapan, kemudian berdiri untuk sholat sunnah ba'diyah. Sementara imamnya menghadap dia. Ini makruh. Karena apa? Ada penyerupaan terhadap penyembahan terhadapnya gitu loh. Paham gak maksudnya? Nanti ketika sujud, ya kan? Kan imamnya lagi sila tuh, menghadap. Sujud kan mukanya di dekat kakinya. Ini kan seperti menyembah gitu loh, seperti menyembah walaupun gak ada niatan untuk itu. Ya, imamnya ngelus-ngelus kepalanya. Ini makruh, walaupun sholatnya tetap sah. Dan kalau bisa imamnya kalau punya fikih,
Udah menghindar dia. Atau dia sholat juga imamnya di depannya. Supaya tidak terjadi penyerupaan terhadap penyembahan. Ya begitu. Taib. Keadaan kedua. Kalau tadi yang pertama lewat di depan pas di tempat sujudnya. Yang kedua lewat di setelah tempat sujudnya. Lewat di setelah tempat sujudnya. Ya. Lewat di setelah tempat sujudnya. Itu ada dua keadaan. Ada yang orang pakai sutrah, ada yang tidak pakai sutrah. Ya. Dia lewat, bukan di tempat sujud, di lewat apa di setelah tempat sujudnya gitu loh. Yang pakai sutrah. Kalau yang pakai sutrah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma la yadurruhu man marra baina yadayhi." Tidak bermadarat sama sekali orang yang melewati depan sutrah. Bukan antara orang yang sholat dengan sutrah, tapi depannya sutrah. Lewat, tidak ada masalah. Khalas. Baik itu sutrahnya benda, atau sutrahnya tembok apalagi, atau sutrahnya manusia. Maka tidak masalah. Keadaan kedua, yang tidak pakai sutrah. Gitu aja gitu sholatnya. Ini khilaf di antara ulama. Khilaf di antara ulama. Namun pendapat yang wallahu alam lebih tepat, lebih benar wallahu alam bahwasanya boleh lewat di area luar tempat sujudnya. Itu pendapat yang lebih sahih wallahu alam. Yang penting bukan di tempat dia sujud. Ya, bukan di depannya pas. Ya, makanya dalam Syarh Al-Mumti' Syekh Utsaimin rahimahullah merajihkan pendapat ini. Yaitu bahwasanya boleh apa tidak masalah melewati luar tempat sujud. Kata beliau wa aqrabul aqwal ma baina rajulaini wa mawdi' sujudih, antara ini rijlain atau rajulain ya wallahu alam, antara kedua kaki ya rijlain, antara kedua kaki dengan tempat sujudnya, itu yang apa tidak berhak siapapun melewatinya. Antara kedua kaki orang yang sholat sama tempat dia sujud, itu sampai situ. Itu batasannya. Wa dzalika li anna al-musalli la yastahiqqu aktsara mimma yahtaju ilaihi fi salatih. Karena orang yang salat tidak berhak melebihi dari apa yang dia butuhkan pada salatnya selain dari itu saja. Fa laisa lahu al-haqq an yamna'a an-nasa mimma la yahtaju. Maka orang yang salat itu tidak punya hak untuk mencegah orang lewat di luar dari yang dia perlukan. Dia hanya perlu space sampai tempat sujudnya. Maka dia tidak perlu untuk menghalangi orang yang lewat di luar tempat sujudnya. Mafhum di sini, paham ya ikhwan? Jadi begitu. Hatta antum enggak pakai sutra. Kalau bapak ini salat di tempat situ, antum bisa salat di situ. Ini kan soft 1, 2, 3, 4. Antum soft 4. Dan depan antum kosong. Maka orang yang pakai yang jalan di putih-putih itu di luar maudhi'us sujud, di luar tempat sujud antum. Maka antum tidak berhak untuk mencegah orang yang lewat itu. Karena apa? Karena dia di luar spot sujud antum. Ya itu dipahami baik-baik. Ya. Nah kedepannya, wallahu alam, ketika antum melihat ada orang yang melewati seperti tadi formatnya, maka tidak diingkari, nggak apa-apa. Lebih-lebih kalau memang darurat, lebih nggak apa-apa lagi. Itu pahami baik-baik ikhwas sekalian. Baik.
Berikutnya yang ketujuh, as-sabi' an yatluba as-saff al-awwal illa an yara munkaran aw yasma'ahu fayakuna lahu fi at-ta'akhkhuri 'udhra. Berusaha mendapatkan saf pertama kecuali bila melihat atau mungkin mendengar suatu kemungkaran, maka memilih tempat di belakang itu ada alasan yang dibenarkan. Pertama, ini masalah mendapatkan saf pertama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha." Sebaik-baik safnya laki-laki adalah yang paling awal, yang paling pertama. Sebaik-baik safnya laki-laki adalah yang paling pertama. Wa syarruha akhiruha, dan syarr, seburuk-buruk safnya laki-laki adalah yang paling akhir. Taib. Di sini Rasulullah SAW memberikan pensifatan sebaik-baiknya dan seburuk-buruknya. Ada dua hal yang sifatnya superlatif, terbaik dan terburuk. Dan ini terburuk di sini bukan berarti buruk. Saf terakhirnya laki-laki tetap baik karena dia masih sholat berjamaah. Namun ini dikomparasikan dengan kebaikan-kebaikan lainnya dari saf-saf. Jadi sama-sama baik semuanya. Sama-sama baik semuanya. Namun dari semua yang baik itu ada yang paling unggul dan ada yang paling least, paling sedikit keunggulannya. Dan paling sedikit keunggulannya ini sah untuk disebut syarr, paling buruk gitu loh. Tapi paling buruk di antara yang paling baik gitu loh. Paling buruk di antara yang baik-baik. Dan itu bukan pencelaan. Itu bukan pencelaan. Kayak misal ada 3 orang ganteng. 3 orang ganteng semua. Ya, paling ganteng siapa? Fulan. Paling jelek yang mana? Fulan. Paling jeleknya ini bukan berarti pencelaan. Karena komparasinya dengan yang cakep-cakep. Maka sesuatu yang dilabeli buruk tapi dikomparasikan dengan yang baik, maksudnya yang buruk di antara yang baik-baik semua, maka yang buruk ini ada ada derajat tersendiri. Ada derajat tersendiri. Maka sesuatu yang kerdil, ya, kalau dikomparasikan dengan sesuatu yang azim, besar, agung, bagus, maka yang kerdil ini akan naik derajat. Gitulah. Sekarang kalau misalnya pedang dikomparasikan dengan pisau dapur, ya mungkin pedangnya bakal turun derajat dan pisau dapurnya naik derajat, walaupun dikatakan pisau dapur lebih tumpul daripada pedang. Nah ini kan berarti ya disandingkan pedang dengan pisau dapur. Maka ini semua kebaikan. Namun syarr di sini bukan berarti ini adalah keburukan sama sekali, bukan. Tapi paling sedikit atau lebih sedikit fadilahnya dibandingkan lainnya. Itu kata Nabi SAW. Kemudian wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awaluha. Sebaik-baik safnya perempuan adalah akhirnya dan seburuk-buruknya adalah awalnya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah kalau misal di saf-safnya ummahat ini ada yang paling akhir dan yang paling awal, maka yang paling akhir ini fadilahnya lebih banyak dibandingkan yang paling awal. Ini terbalikan dari safnya laki-laki. Taib. Dan seseorang ketika mau Jumatan berusahalah untuk mendapatkan saf pertama. Ini yang justru banyak ya hilang. Kadang saf pertama enggak penuh. Atau saf yang lebih depan enggak dipenuhin dulu, tapi acak-acakan.
Ya. Ada yang nyender dulu, ada yang tidur dulu, ada yang sana dulu dan seterusnya. Enggak mau di saf-saf yang lebih awal. Kecuali kalau misal dia melihat atau mendengar suatu kemungkaran di saf pertama. Maka memilih tempat di belakang itu bisa dikatakan maklum, memiliki alasan. Taib, ini tentang saf. Yang kedelapan, الثامن أن يقطع النفل من الصلاة والذكر عند خروج الإمام. Hendaklah menghentikan salat di sini salat sunnah. Hendaknya menghentikan salat sunnah dan zikir manakala imam telah keluar menuju mimbar. Namun yang kedelapan ini fihi nazar. Perlu ditinjau kembali. Yang menghentikan salat dan zikir manakala imam telah keluar menuju mimbar. Sekarang salat apa ini maksud gitu loh. Iya, salat sunnah iya. Tapi kan salat sunnah ada beragam di situ. Kalau salat sunnahnya jadi ini, salat sunnah sebelum imam naik ya ke mimbar, ada orang-orang beda salat sunnahnya. Ada salat sunnah tahiyatul masjid. Itu. Wallahu a'lam, kalau tahiyatul masjid maka diteruskan. Teruskan ketika imam naik mimbar. Adapun kalau salat sunnahnya dia ini adalah salat mutlak, salat bebas. Ini yang para ulama atau para salaf biasa melakukannya dalam intizar al-khatib. Menunggu khatib naik mimbar. Itu banyak yang menghabiskan waktu dengan salat 2 rakaat gitu. Ini namanya salat mutlak, salat mutlak. Dalam penungguan untuk Jumat, maka ini boleh. Khusus di hari Jumat. Adapun kalau di selain Jumat, maka 10 atau 15 menit sebelum azan zuhur itu waktu dilarangnya salat. Namun kalau Jumatan, maka para salafus saleh mereka enggak melihat itu, melainkan selama khatib belum naik mimbar, maka boleh untuk mengisi waktu dengan salat. Ya begitu. Adapun yang salat yang ini nih, mutlaqah, mengisi waktu dengan salat. Kalau imam naik mimbar, baru masuk di sini. Menghentikan salat sunnah mutlaqah. Adapun salat tahiyatul masjid tidak dihentikan. Lanjut. Kenapa begitu? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW melihat seseorang berdiri, masuk ke majelis khutbah Jumat, kemudian orang itu duduk, Rasulullah SAW suruh untuk melakukan salat apa? Tahiyatul masjid. Maka walaupun salat tahiyatul masjid pendapatnya lebih tepat adalah sunnah, tetapi karena dalam konteks Jumatan Rasulullah aja pas lagi khutbah nyuruh orang yang duduk untuk salat tahiyatul masjid, ini menunjukkan gak masalah salat tahiyatul masjid ketika khatib dah naik mimbar. Gimana, faham gak bedanya? Maka ketika antum baru datang, terus antum salat 2 rakaat tahiyatul masjid, dan khatib setelah baru Allahu Akbar, tiba-tiba khatib naik mimbar, maka antum lanjutkan salat tahiyatul masjid. Oke? Selama itu di area masjid. Selama itu di area masjid. Dan yang sudah kita permasalahkan kemarin,
Area masjid yang dimaksud adalah yang memang dihukumi dengan hukum masjid. Kalau di Al-Ikhlas ini, di Al-Sunnah ini, aula dan lantai yang nempel dengannya, setara dengannya, sampai lantai itu. Apakah di sana Jumatan juga, Pak Aldo? Di sana nggak ada tahiyatul masjid. Ya, nggak ada tahiyatul masjid. Di sana hukumnya hukum darurat, emergency. Maka digelar terpal atau sejadah di sana, karpet, oke. Kemudian, itu udah ada ininya. Oh, bagus. Nah, dan juga tarawih. Maka kalau tempat itu selama dia pekarangan masjid, maka tidak ada tahiyatul masjid. Artinya orang-orang ketika dia mau Jumatan, dan qadarullah ini penuh, itu penuh, di sana dapat pekarangan, maka tidak ada tahiyatul pekarangan. Dah duduk aja. Antum dapat di situ karena udah nasib antum, udah duduk aja. Enggak tahiyatul masjid, beneran enggak. Sama kayak misalnya masjid gede, parkirannya kemudian dipakai buat darurat emergensi sholat Jumat. Maka jangan sholat tahiyatul parkiran di situ. Enggak, ini tahiyatul masjid. Antum sekarang duduk di sini karena emergensi, darurat. Gak mungkin antum masuk ke dalam masjid terus pangku-pangkuan sama orang, gak mungkin. Makanya antum di sini. Ini hukumnya hanya diperbolehkan karena daruratnya, yaitu antum untuk sholat Jumat di sini. Tapi untuk tahiyatul masjid ini bukan masjid, karena tahiyatul masjid itu berkaitan dengan tempat. Ketika spot itu memang bukan hukum masjid, maka enggak terjadi tahiyatul masjid. Begitu. Begitu juga kalau misalnya antum sholat Id bukan di lapangan, walaupun sunnahnya di lapangan, tetapi karena memang tidak ada spot, tidak ada tempat yang lebih cocok, maka di dalam masjid dan luber sampai keluar, bahkan sampai parkiran sana misal. Anda nggak tahu biasa Id di mana, ikhwan? Lapangan ya, berarti oke, ada Allah. Nah, apakah ada tahiyatul lapangan? Enggak ada. Tapi anggaplah nanti sholat Id di masjid. Mungkin karena musim hujan nih, kita utamakan di masjid dulu nih ya. Oke. Tapi ternyata jemaah membludak. Ada yang dapat di masjid, itu yang awal-awal, dan luber sampai parkiran, seru gitu sampai sana, sampai jalan-jalan itu. Sekarang apakah yang di jalan itu tahiyatul masjid? Enggak. Di pekarangan? Enggak. Di sini? Iya. Karena antum spotnya berada di masjid. Nah gitu. Yang sehukum dengan masjid. Begitu. Pahami baik-baik. Nah tadi salat tahiyatul masjid ketika Jumatan, Rasulullah perintahkan walaupun khatib sudah naik mimbar. Ini perlu fikih. Karena banyak masyarakat enggak paham. Mana yang dia dahulukan? Tahiyatul masjid pas lagi azan atau nunggu azan selesai baru tahiyatul masjid? Yang sahih adalah langsung sholat tahiyatul masjid. Menjawab azan sunnah. Ya. Mendengar khutbah wajib. Gitu kan? Maka jangan korbankan yang wajib demi yang sunnah, yaitu mendengar azan, menjawab azan. Ya, maka dia datang masjid pas lagi azan misalnya. Ya, khatib sudah mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Antum sholat tahiyatul masjid. Yang baru masuk masjid ya. Adapun yang udah tadi di masjid ya jangan sholat lah, udah diem aja udah. Malah nggak boleh dia sholat. Udah kholas, wajib atas mereka untuk diam. Ya. Wajib atas mereka, atas
Jemaah yang sudah dari tadi di masjid, wajib diamnya kapan? Ketika khatib khutbah. Adapun ketika azan itu tidak diwajibkan diam. Masih boleh untuk nyenggol-nyenggol sedikit. Maksudnya juga nyenggol apa? Maksudnya ngobrol sedikit boleh. Ya. Maka azan yang baru datang sholat. Tapi kebanyakan masyarakat Indonesia nunggu azan selesai. Khatib naik lagi diri, innal hamdalillah, baru Allahu akbar. Ini kurang tepat. Kenapa? Antum mengorbankan yang semestinya ini wajib atas antum demi hal yang sunnah tadi, yaitu apa? Menjawab azan. Ya gitu ya. Nah, kalau ternyata antum baru datang ke dalam masjid, baru datang, khatib di tengah-tengah khutbahnya, maka disunnahkan untuk tahiyatul masjid. Sunnah atau wajib? Sunnah. Loh, kok nggak wajib, Ustaz? Ya, nggak wajib. Lah itu yang hadis yang Nabi SAW lagi khutbah terus nyuruh orang untuk diri sholat. Iya, itu tidak menunjukkan tahiyatul masjid wajib, enggak. Tapi itu orang kan akhirnya tahiyatul masjid, melanggar kewajiban untuk menyimak khutbah. Karena ketika itu yang memerintah adalah presidennya. Ya mau gak mau harus sholat. Gitu loh. Ya, jadi gak boleh, Rasulullah udah nyuruh sholat kamu. Gak mungkin dong. Ya Rasulullah kan ini sunnah. Gak mungkin ngomong kayak gitu ke Rasulullah. Langsung harus dilakukan. Gitu. Ya jadi sunnah. Adapun kalau misalnya salat mutlaqah, maka ketika khatib naik mimbar, ini bisa masuk. Hentikan salat karena Anda sudah masuk ke nuansa wajib. Gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau antum lagi salat mutlak, lagi salat aja. Kalau tahiyatul masjid itu dari tadi, saya salat aja ngisi kekosongan gitu. Khatib naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan. Dan azannya cepat lagi kan. Maka antum selesaikan, batalkan sholat. Ini menurut Ibnu Qudamah, dan ini pendapat mungkin lebih tepat ya. Karena dia sudah masanya untuk menunaikan kewajiban, yaitu mendengarkan khutbah. Oke. Namun pada asalnya salat sunnah terutama yang fardu dan juga yang sunnah pada asalnya tidak layak untuk dibatalkan tanpa sebab. Pada asalnya gitu. Ya. Salat haji dan umrah. Salat haji dan umrah itu tidak boleh dibatalkan walaupun sunnah kecuali dengan sebab atau hajat yang lebih besar. Oke, salat, haji dan umrah yang sunnah tetap tidak boleh dibatalkan atau tidak layak dibatalkan kecuali dengan hajat yang lebih besar, yang lebih darurat atau lebih besar. Ya. Kata Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Azza wa Jalla. Ini berlaku untuk haji yang wajib atau yang sunnah. Umrah juga gitu. Kayaknya para ulama mengatakan dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Malikiyah, umrah itu tidak wajib. Bagi manusia, bagi muslim, umrah tidak wajib. Haji wajib. Bagi yang mampu. Umrah tidak wajib. Punya uang ratusan juta tapi enggak umrah-umrah, enggak dosa. Dalam mazhab Abu Hanifah dan Malikiyah. Namun sepakat mereka tetap, kalau seseorang sudah mulai berihram untuk umrah, tidak boleh dibatalkan. Kalau seseorang sudah mulai berihram, yaitu mulai dia pakai pakaian ihram, melewati miqat untuk berumrah, itu enggak boleh dia
saya nggak jadi umrah, nggak boleh. Ketika sudah syuru' fil fi'il, memulai melakukan ini haji atau umrah sunnah, maka tidak boleh dia batalkan kecuali ada hajat yang lebih besar, emergensi dan semisalnya. Dikiaskan dengan itu yaitu salat. Karena salat juga ibadah yang sangat agung. Maka tidak boleh walaupun salat sunnah, tidak boleh dia putus gitu aja dari salat, tiba-tiba enggak salat kecuali jika ada hajat yang besar buat dia. Begitu. Nah, di sini Ibnu Qudamah mungkin mempertimbangkan salat sunnah mutlak sebelum Jumatan, kenapa diputus? Karena ada hajat yang lebih besar, yaitu kewajiban dia untuk menyimak khatib. Gitu. Adapun kalau enggak ada khatib belum naik mimbar, terus pengen baca kitab ini tiba-tiba keluar dari sholat sunnahnya, maka ini enggak boleh. Pun begitu juga antum sholat duha di rumah 2 rakaat, Allahu Akbar. Pas ruku' kepikiran, aduh lapar nih pengen makan, misalnya di luar Ramadan ya. Tiba-tiba antum putusin aja demi udah pengen makan maka enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Ya. Taib. Mengerjakan salat dan zikir manakala imam telah keluar menuju mimbar dan menyibukkan diri dengan menjawab muadzin kemudian menyimak khutbah. Menjawab muadzin sunnah. Adapun sama' al-khutbah, mendengar khutbah, maka ini wajib. Wajib namun bukan syarat sah Jumatan. Pahami baik-baik. Mendengarkan khutbah wajib, namun bukan syarat sah Jumatan. Artinya, kalau seseorang dia tidak mendengar khutbah, dia hadir, namun tidak mendengar khutbah, maka Jumatannya tetap sah. Kita katakan sah, bedakan antara sah dengan berpahala, itu dua hal yang berbeda. Ya sah, berpahala. Ada orang perbuatannya sah, namun tidak berpahala, ya ada banyak. Jadi dua kegiatan, hudur al-khutbah, hudur khutbatul Jum'ah, sama khutbatul Jum'ah. Hadiri khutbah Jumat dengan mendengar khutbah Jumat, itu dua amalan yang berbeda. Ya. Hadir amalan, mendengar amalan juga. Apakah semua yang hadir khutbah Jumat mendengar? Enggak. Bahkan kadang di sebagian masjid enggak mendengar. Malah khotibnya yang mendengar. Subhanallah. Bukan jemaah yang mendengar, khotibnya yang mendengar. Sampai ada yang ngorok, subhanallah, itu luar biasa. Dia sunnah gimana? Enggak ada, anak nanya beneran ini, terjadi enggak kayak gitu? Terjadi, sampai ngorok ada. Itu tiba-tiba. Subhanallah. Berarti orang itu udah serius. Ya. Nawa itu, ya udah niatan. Kalau orang ini tidur atau dia memang dengar secara ini ya, telinga, namun dia mikirin hal lain, sah enggak Jumatannya, maksudnya sholat Jumatnya, sah enggak? Sah. Kecuali kalau tidurnya tidur lelap, maka wajib untuk wudu lagi nanti pas mau sholat. Begitu. Nah, mendengar khutbah wajib. Kalau seseorang sengaja dari awal memang punya niatan untuk tidak mau mendengarkan khutbah, artinya memang bodo amatlah, tidur aja lah, udah niatan kayak gitu, maka dia dosa. Adapun kalau ketiduran maka ini dirinci. Ketiduran pas lagi khutbah Jumat, jemaah ketiduran, maka dirinci.
Kalau misalnya ketiduran ini kebiasaan dia dan dia tidak melawan, dosa. Artinya dia takluk dengan ngantuknya dia, nggak ngelawan dia, ya, dosa dia. Adapun kalau memang tidak bisa dilawan, udah berusaha, tetap aja nggak bisa tidur, maka semoga Allah maafkan. Namun kalau sampai tidurnya pulas, maka batal wudunya. Begitu, batal wudunya. Ada beberapa orang nggak bisa ngelawan tidurnya, udah berusaha tuh dulu. Ya. Tapi biasanya khotib itu gini loh. Sejujurnya jemaah, dai sunnah tuh lebih bagus khutbahnya. Banyak yang nggak pakai teks soalnya. Itu cukup berpengaruh loh pada jemaah. Berapa dai, berapa khotib itu kayak repetitif ya. Di mana-mana temanya sama dia. Atau pakai teks. Dan kayaknya ada template gitu loh. Dan selalu membawa buku khutbah Jumat tahunan ya, misalnya. Baca aja. Itu kadang berefek pada jemaah dan mata mereka. Sehingga khatib ini lebih banyak melihat ke teks daripada ke audiens. Itu berpengaruh. Nah, di antara trik khatib supaya tidak banyak yang tidur. Walaupun di kajian ini beberapa tidur, termasuk beliau. Ya. Bro. Udahlah. Nah, caranya adalah apa? Caranya adalah tatap mata. Orang yang mau tidur kayak gini, antum mau jadi khatib Pak. Dia udah mau tidur nih, ngeliatin ke antum mau tidur. Antum tatap matanya, itu insya Allah sampai asar dia nggak tidur. Enggak, Mas Bro. Serius banget, matanya merah tuh, masya Allah. Sakit mata ya. Nah, begitu cara ini. Plototin dia pas lagi mau tidur, langsung ini, langsung ketakutan gitu kayak plototin. Nah makanya yang lebih sering ke teks itu membuat orang tuh ngerasa nggak diperhatiin jemaah. Tapi kok dilihatin semuanya, tatap mata mereka satu-satu, itu insya Allah akan kena mereka. Ada kontak mata gitu, begitu. Dan boleh dibuktikan di sini. Anda nggak tahu kalau di sini. Mungkin karena daerahnya lain, Anda kan Bekasi, antum kan Jakarta Selatan, mungkin beda makhluk ya. Coba di sini kan khatib, di sini kan ya, di sini ya. Di mana sih? Mana? Sini. Ini digeser kan? Ah ya. Tapi di sini misalnya. Ini pakai teks susah ini. Nggak ada tatakannya. Tapi nggak apa-apa pakai teks, nggak apa-apa. Biasanya di sini mana? Para asatizah. Nggak pakai teks kan? Itu di masjid-masjid umum itu jarang kayak gitu. Banyak dari khotib-khotib itu yang khotib pasaran lah yang mungkin ilmunya template bukan ilmu dalam hati ya, template-nya aja gitu loh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, Islam dan kesehatan. Nah, itu template itu. Dan seterusnya dari pembahasan. Baca. Itu benar pengakuan dari banyak jemaah. Itu bilang, kalau sama khatib yang baca doang, itu kita tuh kayak lagi dibacain terus kita dibuat itu. Ding 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 gitu. Kayak di apa namanya dibuai gitu loh. Tapi sama khatib yang langsung ngeliatin kita gitu, itu kayak terintimidasi gitu loh. Kayak dilihat gitu loh. Nah ini skill khutbah di sini yang sebenarnya perlu. Adapun kalau antum lihat di Saudi Arabia, para khutbah Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu harus pakai teks. Ada beberapa alasan jemaah. Ada beberapa alasan. Ya karena ini grand masjid yang besar.
Dan tidak bisa sembarangan bicara untuk khutbah. Itu teksnya udah dibuat oleh para khutbah, para imam, para khatib. Misal Syekh Sudais misal. Sebelum khutbah itu sudah membuat khutbahnya. Jadi di scan lagi diperiksa lagi lafal-lafalnya. Ada salah enggak secara nahwu saraf, secara ta'birat, pembahasaannya, dan apakah ada kesalahan dalil atau enggak, itu dicek. Karena ini grand masjid terbesar gitu, jadi enggak bisa sembarangan, wajar. Begitu juga di Istiqlal misalnya, jangan sampai di sini ada pembahasan misal politik dalam masjid-masjid seperti ini, enggak boleh, bahaya itu, ya. Nah, maka wajar pakainya teks. Banyak yang tiduran, banyak. Udah pakai teks bahasa Arab lagi, mana adem lagi. Udah lengkap itu udah. Kata setan, makanya kan gue bilang, lu tidur aja makanya. Oh iya juga sih, tidur. Subhanallah. Yang paling keterlaluan kalau di Masjid As-Sunnah, ya, ustadznya garang, kenceng, tanpa teks, bener khutbahnya, ngeliatin semua jemaah satu-satu, masih tetap tidur dia. Ini berarti expert, ini advance, tingkatnya dia udah di atas intermediate dia, ya, udah ahli, ya. Menyimak khutbah wajib, maka orang yang sengaja tidak nyimak dan udah niatan pengen tidur, apalagi orang-orang kantoran itu, maka dosa. Juga orang yang ngobrol atau main game pas lagi khutbah Jumat. Anak kemarin di Masjid Al-Qura namanya. Masjid namanya Al-Qura di daerah Bekasi. Ya, bukan kemarin, Jumat kemarinnya lagi. Di lantai 2 tuh Anda mendengar ada 2 pemuda atau laki-laki yang ngobrol gitu loh. Wah, ngomelin bener-bener itu. Ada lagi ngomel, tetap aja ngobrol. Wah, itu yang ngobrol itu nanti tolong pas ke rumah disurat lagi itu. Masih anak kecil itu katanya. Wah, ngomelin sampai semenit itu ngomelin tuh. Setelah selesai sholat semuanya, DKM dan teman-teman bilang, bagus Ustaz, itu bagus Ustaz. Ternyata emang di masjid itu banyak subscribernya, itu banyak yang setiap Jumatan mesti ada yang ngobrol di atas itu aja. Dan rata-rata ustadz yang di situ ya marah-marah di situ. Tapi ada juga masjid yang mungkin nggak ngerti fikihnya. Ada juga ada masjid khutbah di suatu tempat di Depok. Di pojokan sana itu ada anak-anak kecil lagi bercanda gitu. Ada omelin di khutbah. Tolong anak-anak, jangan bercanda. Diam, dengerin khutbah. Ya, gitu. Ada omelin gitu. Habis itu nggak diundang lagi ya. Karena tersinggung. Mungkin anak DKM tuh yang anak omelin, jangan-jangan gitu. Ada masjid-masjid yang merasa kalau khotib negur jemaah itu nggak baik gitu loh. Padahal siapa lagi yang negur gitu loh, ya kan? Karena antar jemaah nggak boleh negur. Samping main game, jangan ditegur. Udah dia diem aja, udah dia dengerin aja. Isyarat pun jangan. Gitu. Lebih nggak boleh lagi dia joinan. Ya makin parah. Ya ada wifi nggak? Ya. Ada waktu di Office 8. Kantor Jakarta Selatan ini Office 8, Senopati. Khutbah di sana. Ana rutin langganan khutbah di sana, alhamdulillah. Suatu ketika qadarullah ana terlambat. Nah, ya udah dapat tempat paling belakang. Itu banyak karyawan, banyak Masya Allah. Dah. Kaget Anda mendapati yang belakang ternyata mereka main game. Anda sampai kaget itu loh. Ada beberapa lagi main game. Ini khutbah lagi main game. Subhanallah. Sampai kemudian di khutbah berikutnya di tempat yang sama Anda peringatkan main game di situ. Nah, gitu ya. Itu terjadi loh. Juga masalah salat
yaitu sholat tahiyatul masjid. Di Office 8 itu, Anda ingatkan orang-orang itu. Ya, antum Office 8 bukan? Antum mana ya? Oh migas ya. Anda ingatkan orang-orang. Karena apa? Itu tuh ketika itu kan ada masjidnya kecil, paling segini, nggak nampung jemaah. Maka ketika itu, Anda nggak meremehkan masjid ini, bukan kecil dalam arti ini, karena jemaahnya banyak soalnya. Akhirnya mereka menyelenggarakan di parkiran, basement parkiran. Basement itu masjid bukan ya kawan? Bukan, musola. Akhirnya kemudian Anda lihat, Anda naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar gitu. Jemaah kan ada yang banyak baru datang tuh. Diri aja mereka nunggu azan selesai. Ya. Ngapain diri? Pengen salat tahiyatul masjid. Ini yang banyak kaum muslimin tuh nggak paham dia salat apa. Lu mau salat apa toh? Gitu kan. So, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebentar sebelum saya mulai khutbah, saya peringatkan bapak-bapak duduk semua. Orang bingung. Loh, duduk pak. Khotib macam apa nih? Gitu kan. Bapak duduk. Tapi ada yang udah terlanjur, bodo amat sholat. Balapan sama ana. Duduk. Ntar saya kasih tahu kenapa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Selesai kemudian Anda jelaskan. Sebelum masuk ke pembahasan Anda jelaskan. Kenapa tadi saya suruh pada duduk? Karena ini bukan masjid. Ini parkiran Pak. Ini basement. Dibuat sebagai masjid karena darurat, emergensi. Aslinya kita tuh kalau Jumatan enggak di sini. Tapi karena enggak ada tempat ya udah di sini. Ya darurat, ya rukhsah, keringanan, ya udah di sini. Tapi ini bukan masjid. Anda tidak layak sholat tahiyatul parkiran. Gitu. Gitu. Jadi ketika memang kalau sholat sunnah mutlak menunggu khatib naik mimbar, ya boleh. Anda silahkan sholat sebelum khatib naik mimbar. Tapi jangan niatan tahiyatul masjid Pak. Ini bukan tahiyatul masjid. Bapak tahu ini parkiran, mobil dikosongin. Gitu. Mereka paham juga akhirnya. Namun di kemudian bulan kapan tahu penyakit itu hadir lagi. Anak suruh lagi, Pak duduk Pak. Ngeyel, ada yang cepet-cepet juga gitu. Anda ingetin lagi. Akhirnya di bulan-bulan kemudian ketika khotibnya ana, mereka nggak mau. Oh, ini kemarin yang ngomelin kita nih gitu. Beneran itu terjadi. Nggak mau. Ya tanya ke teman-teman, ini apa nggak dikasih tahu ustaz lain? Nggak ada zatnya. Ya harus tahu ini. Ya udah ini ilmunya. Antum besok-besok ya peringatkan ke mereka tak ada tahiyatul masjid di sini. Akhirnya kemudian berpindah sholat Jumatnya, akhirnya bisa di masjid. Namun tetap di luar-luarnya kan bukan masjid. Begitu. Jadi kaum muslimin itu masalah fikih itu harus tahu dalam masalah ini. Karena ini kan rutinitas gitu loh. Ya begitu. Dan kalau khotibnya itu adalah khotib ahlul bid'ah misalnya. Yang mana khotibnya ini memberikan atau melampirkan kesesatan, kebid'ahan dalam khutbahnya, maka boleh bagi jemaah untuk tidak mendengarnya. Boleh bagi jemaah untuk apa? Tidak mendengar khutbah tersebut. Entah dia berzikir sendiri atau bagaimana. Bahkan sebagian dari salaf atau ulama meriwayatkan ada yang memang walk out dari khutbah. Walk out dari arena khutbah. Karena yang dia lihat nih khotibnya ini menawarkan kebid'ahan. Memproklamirkan kebid'ahan dan kesesatan. Maka boleh walk out keluar, boleh. Karena tidak wajib lagi bagi dia untuk mendengar khutbah. Ya. Khutbah Id didengar sunnah. Khutbah Jumat didengar wajib. Namun kalau khutbah Jumat tersebut isinya kemunkaran, maka
Sebagaimana mendengar kemungkaran, asalnya nggak boleh kita dengar kemungkaran. Begitu. Maka boleh workout, boleh. Entah workout ini adalah nyari masjid lain, atau mungkin ke tempat wudhu untuk mengisi waktu dan kemudian datang lagi untuk sholat. Seperti itu. Ini dibolehkan dengan syarat tidak menimbulkan fitnah yang lebih besar. Adapun kalau menimbulkan fitnah yang lebih besar, maka nggak boleh. Ya nggak boleh gitu. Wallahu ta'ala alam, kita mungkin cukup dulu sampai ke-8. InsyaAllah ke-9 kita lanjutkan pada waktunya di masa mendatang insyaAllah ta'ala. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan nggak ikhwan? Ya, betul. Sarapan udah datang belum Pak Aldo? Kok Pak ini mana Pak siapa? Yang biasa ngurus sarapan? Hah? Iya, beliau kok nggak ada? Hah? Oh lagi safar. Bukan karena nggak ada makanan jadi nggak ada tuh. Salam kak buat beliau kalau ketemu nanti insyaallah. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmunya. Ana izin bertanya berkaitan dengan keutamaan mengisi saf yang awal. Bagaimana penjelasan dari para ulama apabila saf untuk para perempuan itu berada di ruangan yang terpisah. Jadi seperti di sini ada ruangan akhwat khusus. Apakah tetap utama untuk mengisi saf yang awal atau lebih baik dari saf yang akhir karena sudah tidak bisa melihat kembali, dan adakah hikmah di balik hadits-hadits yang diuraikan kalau memang terpisah tempat dan hukumnya menjadi berbeda? Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Memang di sini ada dua tinjauan oleh para ulama yang berbeda ya. Tinjauan pertama, hadis khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik ya, yang perempuan, wa khairu sufufil mar'ati akhiruha wa syarruha awwaluha. Ada dua pemahaman di sini. Pemahaman pertama, ini ditinjau dari segi kebakuan hadis ini, mantuk dari hadis ini, yaitu bakunya dia. Pokoknya penting pertama lebih buruk gitu. Yang terakhir lebih afdal untuk perempuan, gitu aja. Dimanapun tempatnya. Ini kalau tinjauan seperti ini, mau dipisah seperti yang di samping itu, maka kalau ada perempuan banyak kemudian 3 saf, maka saf ketiga lebih afdal walaupun terpisah ruangannya. Pemahaman yang kedua, bahwa saya ini dilihat dari segi apa? Dari segi makin jauhnya dari laki-laki. Ini tinjauan kedua, makin jauhnya dari laki-laki. Maka semakin dia jauh dari laki-laki semakin afdal. Gitu loh. Ini tinjauan kedua. Kedua tinjauan ini benar. Namun tetap tinjauan mantuk, yaitu hal yang sharih dan jelas dalam lafal hadis, itu yang lebih dimenangkan dibandingkan hal yang menjadi batin dari hadis. Yang zahir dari hadis itu adalah apa? Jelas. Sebaik-baik saf paling terakhir. Mau gimana kayak konteks dekorasinya. Pokoknya paling terakhir, paling bagus gitu udah. Itu kan secara zahirnya kayak gitu dari lafal hadis. Wa khairuha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik safnya perempuan akhir. Ini kan udah jelas zahir hadis. Adapun kalau kita mau membahas ke perut dari isi dari hadis, yaitu bahwasanya illat dan ibrahnya adalah semakin tidak tampak oleh laki-laki itu semakin afdal. Nah, maka sebenarnya ini udah lebih dapat dengan bedanya tempat. Ini karena lebih jauh daripada pandangan laki-laki. Cuman untuk masalah saf tetap kembali ke mantuk dari hadis ini, yaitu zahir dari hadis ini. Sebaik-baiknya adalah yang paling akhir walaupun di situ. Gitu. Wallahu a'lam, seperti itu. Ya. Ada lagi. Ya. Ba'dul wa iyyakum. Bismillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas segala ilmunya. Semoga menjadi amal jariah dan bermanfaat buat kami semua.
Ana ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tadi sempat Ustaz jelaskan kita berusaha untuk mendapatkan saf pertama, tapi ketika ada kemungkaran di saf pertama itu dimaklubkan. Mohon penjelasannya maksud kemungkaran di sini apa Ustaz? Ya. Terus yang kedua Ustaz. Satu lupa dulu, dia lupa. Pada Ya. Jadi tadi kan disebut kalau misalnya di saf pertama mungkin ada kemungkaran, ya, maka lebih baik pindah ke samping atau ke belakangnya atau yang tidak membuat kemungkaran itu terwujud. Misal, kadang ada sebagian orang semangat ibadah tinggi, namun semangat bid'ahnya tinggi juga gitu loh. Nah dan dia di saf pertama, nah gitu kan. Nah kalau antum ternyata saf pertama ini cuman tersisa space di samping orang ini, yang mana dia melawan kebid'ahan yang kuat gitu kebid'ahannya. Seperti membaca kasidah-kasidah, wiritan-wiritan syirik dan semisalnya. Ya. Kan kadang-kadang gitu. Sebelum Jumatan, ya. Ini kemungkaran. Dengan duduknya antum di situ kan berarti kan wajib atas antum inkarul munkar. Sementara antum tidak punya power di situ untuk ingkar munkar sehingga antum tidak akan khusyuk di situ. Maka itu menjadi kesulitan tersendiri buat antum. Maka khalas antum cari saf lain yang lebih menyelamatkan. Yang penting kan diri antum dulu, selamatkan dulu di sini untuk Jumatan antum, gitu kan. Mungkin yang kedua, misal di saf pertama ini entah kemaksiatan lainnya ya yang ada di saf pertama, ya yang sebenarnya itu kembali ke individu orang-orang yang mengisi saf pertama. Jika ternyata mereka melakukan kebid'ahan di situ dan antum ahlus sunnah kesulitan untuk mengingkarinya, bakal bisa menimbulkan fitnah, maka lebih afdal imma cari masjid lain atau di saf lain. Seperti itu diantaranya. Ya, wallahu alam kalau kemungkaran lain. Ya, biasanya sih yang pertama orang-orangnya soleh. Tapi banyak juga orang yang gemar berbid'ah, tapi paling awal kalau untuk sholat Jumat. Begitu. Ya seperti itu. Yang kedua. Yang kedua, umum pada prakteknya di masjid-masjid Ustaz, ada ketika Jumatan itu istilahnya membooking tempat di depan Ustaz. Pernah dengar ada larangan juga membooking tempat buat sholat. Mohon pendapat Ustaz, apakah praktek-praktek itu sudah dimaklumi atau gimana Ustaz? Baik. Hajzul makan, booking tempat dalam sholat. Ini ada rinciannya. Jika itu untuk maslahat Jumatan, maka boleh. Namun pada asalnya tidak boleh booking tempat. Bahkan itu dikhawatirkan masuk ke dalam bid'ah. Ya, masuk ke dalam bid'ah. Karena mengkhususkan suatu tempat untuk fulan, ini bid'ah. Kecuali memang ini maslahat untuk Jumatan itu sendiri. Anda kasih contoh, yaitu ini tempat untuk khatib. Ini tempat untuk muazin. Karena ini maslahat Jumatan. Karena kalau nggak dikasih space untuk dikosongkan supaya nanti khatib susah. Ada beberapa masjid kayak gitu. Dia sunnah gimana Pak Aldo? Oh di khatib di sini untuk di sini ya bisa. Ya bisa. Nah seperti itu. Kalau misalnya kan nggak semua masjid ada mihrab, nggak semua masjid ada ruangan gini ya. Jadi di sini misalnya khatib, muazin gitu. Muazin ini kan nanti dia yang azan dan yang iqamah dan dia perlu di depan, gitu loh. Kalau nggak digituin, jemaah nanti menyeruak masuk depan semua sehingga muazin udah waktu azan, gitu kan. Muazin dari belakang, galaksin gitu. Jalan. Kan enggak lucu kayak gitu.
Jadi depan. Khatib juga gitu. Anak kadang-kadang di luar masjid itu. Subhanallah, geleng-geleng kadang-kadang. Udah di sop berapa? Enggak disediain buat saya. Udah penuh itu. Ya. Itu enggak enak biasa khatibnya tuh. Enggak ada mihrabnya kayak gini juga enggak ada. Maksudnya mihrab yang di samping ruangan. Ya, maka keberadaan spot yang dikosongkan untuk dipesan untuk ini bukan kesengajaan dari khatib atau muadzinnya, tapi memang DKM menentukan ini, maka ini enggak masalah. Ya enggak masalah. Karena ini untuk maslahat Jumatan itu sendiri. Adapun kalau ditujukan untuk menta'zim person, enggak boleh. Mengagungkan person tertentu, ini Kiai Fulan di sini, enggak boleh. Termasuk ini untuk DKM, enggak boleh. Enggak. Ini bid'ah malah. Kenapa emang DKM? Ya. Ada masjid sunnah masih seperti ini. Cuman bukan dari ikhwan kita yang seperti ini, dari DKM-nya harus diginiin. Ada nggak perlu sebutin namanya. Jadi di bagian sini nih paling depan ini dekat mimbar itu disorbanin putih. Ya bagian sujudnya disorbanin putih khusus eksklusif untuk DKM, wakil DKM, muazin dan khatib. Muazin dan khatib oke lah, tapi emang DKM wakil DKM ngapa? Apa urusannya? Ya betul DKM betul, tapi nggak boleh nitip booking tempat seperti nggak boleh. Khutbah itu akan berjalan tanpa DKM, ya enggak? Yang penting marbot ada kan gitu. Ntar sekali marbot juga ada tuh situ, gitu. Karena asasnya ya khutbah, azan, qomat, imam, khatib gitu aja selesai. Gitu. Dan enggak layak seseorang. Oh, itu spotnya Ustadz Fulan, enggak boleh situ. Enggak, ini enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Ya enggak boleh. Gitu wallahu a'lam. Iya. Ya, afwan. Ya, betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan katsira atas ilmunya Ustaz. Wa iyyakum. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama menyangkut masalah melangkah ketika sholat sudah berlangsung, makmum karena ada suatu sebab, kemudian dia ingin keluar dari saf, apakah dia bisa melangkah ke belakang, menghindar, sementara posisi dalam keadaan sholat? Itu yang pertama. Gimana Pak? Makmum? Jadi makmumnya ya. Ini lagi sholat berjamaah. Lagi sholat. Kemudian makmumnya sholat berjamaah semuanya. Iya Ustaz. Ya. Mungkin karena dia hadas kecil ya kan, atau mungkin karena dia ada sesuatu sebab dia mau keluar. Ya. Kemudian kan dia ke belakang tuh otomatis dia akan melangkah, orang lagi sholat. Lagi duduk gitu ya. Iya, melangkah. Nah ini hukumnya seperti apa Ustaz? Ya, apakah satu dulu. Bisa? Ya. Itu pertama. Ya, satu dulu. Boleh. Bahkan memang itu udah selayaknya dia langkahi, bukan dalam rangka dia pengen ngelangkahin kan. Dan makmum ketika tahu ini batal, ya boleh makmum menyediakan sedikit space kosong untuk melangkah gitu, nggak apa-apa. Itu gerakan yang dibolehkan karena itu untuk hajat orang yang melewat, nggak apa-apa. Iya, melangkah pundak mereka nggak masalah. Jadi nggak ada masalah Ustaz ya. Artinya kita kebetulan pas saf depan kan. Kemudian nggak masalah. Ya. Tapi kalau memang bisa dia melewati sini ada pintu di saf depan, ya. Itu lebih afdol. Daripada dia harus menerobos ke soft, dia lebih afdol melewati kemudian selesai. Itu lebih afdol ya. Baik. Tergantung dekorasi lah pokoknya itu. Gitu, ya. Terus kemudian kedua ya Ustadz, menyangkut masalah di basement itu, ya. Memang nggak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau niatnya dirubah, umpama sholat wudu gitu ya. Ya. Nah itu seperti apa Ustaz? Ya, sholat wudu sunnah. Kalau misalnya dia lakukan itu sebelum khatib naik mimbar, boleh. Tidak sebagai sholat tahiyatul masjid. Namun kalau dia lakukan sholat wudu ketika khatib sudah naik mimbar, tidak boleh. Gitu. Baik Ustaz. Ya, seperti itu. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum jazakallah. Ada soal gitu? Atau ini? Iya, siapa dulu terserah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas penjelasannya. Yang Anda mau tanyakan tadi kan terkait
khutbah itu kalau misalnya khatibnya alul bid'ah atau menjelaskan tentang kesesatan kan boleh untuk menghindari. Nah kalau misalnya Anda pernah sholat di masjid yang khotibnya alul bid'ah itu tapi sedang musim politik, tapi beliau membicarakan terkait politik dan ada kecenderungan mencela pemimpin, itu gimana Ustaz hukumnya? Apakah boleh kita walkout dihukumi seperti yang boleh. bid'ah tadi? Gitu. Boleh. Iya. Ya boleh. Ini udah majelis masjid Jumatan yang buruk. Antum boleh, bahkan antum pindah masjid boleh, beneran. Karena kalam munkar la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Pada asalnya jahrul qaul bis-su'i yaitu mengeraskan kalimat dengan kalimat yang buruk itu haram. Kecuali orang yang dizalimi, dan itu pun pada penjelasan dan konteks khusus. Adapun pada khutbah, apalagi kalau yang deskripsi antum kalau memang itu benar, diarahkan ke politik duniawi dan juga ghibah terhadap pemimpin, maka subhanallah ini munkar. Dan yang mengundangnya jika tahu memang dia orang yang seperti ini, mengundangnya terkena dosa. Jadi meracuni kaum muslimin. Dan tidak wajib atas antum untuk mengidap racun ini. Boleh untuk walk out, boleh, selama tidak memberikan fitnah yang lebih besar. Ya mungkin antum keluarnya mungkin pura-pura sakit perut, padahal sakit hati karena beda pilihan sama antum. Ya, pas sudah kayak gitu, dah keluar dari masjid, antum buka kaos antum nomor 2 gitu kan. Jadi boleh keluar. Baik, tapi kalau memang menurut antum ini keluar pun gak bermaslahat, karena kalau keluar pun nyari masjid lain repot lagi gitu kan. Entar nyari masjid lain ternyata udah pada sholat, repot. Mungkin di sini aja. Antum boleh tidak mendengarkan. Antum ngaji sendiri atau zikir sendiri aja udah. Gak usah fokus ke situ, udah tinggalkan. Karena yang ditawarkan bukan ilmu. Gitu ya, subhanallah. Ini terjadi juga di beberapa masjid. Ya begitu. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum, jazakallah khair. Ayo Mas Bro, ada. Ini lama banget kajian ini ya. Kok nggak habis-habis, ini udah mau jam 7 loh. Karena gak ada sarapan ya. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Jazakallahu khairan atas ilmu dan juga nasihatnya. Semoga senantiasa menjadi catatan pahala bagi Ustaz, keluarga, dan orang-orang yang antum sayangi Ustaz. Amin, amin. Izin bertanya, pertanyaan pribadi Ustaz. Bagaimana? Pertanyaan apa? Pertanyaan pribadi. Oh iya. Bagaimana jika kita di posisi sebagai tim media ketika khutbah Jumat Ustaz? Maksudnya ketika ada problem, sejauh mana sih bolehnya gerakan kita gitu Ustaz? Mungkin pada saat membenahi kamera atau apa yang sedang terjadi di problem itu Ustaz? Maksudnya sejauh mana pergerakan kita? Demikian Ustaz, jazakallahu khairan. Wa yakum jazakumullah khairan. Ini yang menjadi nasihat ya buat semuanya nih ya, dimanapun. Selama itu bukan maslahat Jumatan, maka itu bukan darurat. Gitu loh. Antum tim media meliput Jumatan, gitu kan maksudnya gitu kan? Mengadakan kamera, ditaruh di mana kameranya? Ya khair, alhamdulillah zen. Maksudnya enggak di tengah-tengah saf. Oke, alhamdulillah. Enggak muskilah itu. Nah, bukan suatu darurat suatu masjid melive-kan atau merekam khutbah Jumat, bukan darurat. Bukan darurat dan bukan pula suatu hal yang dianjurkan. Gitu loh. Sehingga ketika terjadi error, maka enggak boleh tim multimedia untuk bergerak untuk enggak. Karena errornya ini enggak ada kaitannya dengan eksistensi khutbah dan jemaah. Ini hanya untuk memuaskan pemirsa yang belum tentu melihat. Ya enggak? Yang lihat khutbah antum, yang lihat khutbah sunnah misalnya masih sunnah. Ummahat yang ada di rumah. Itu pun pas lihat ustadznya
kurang nggak didengar. Ya kan gitu. Mungkin hanya untuk dokumentasi. Dokumentasi pun bukan darurat. Dan kepentingannya untuk penyelenggaraan Jumatan juga bukan darurat. Beda dengan misalnya marbot atau DKM. Atau mungkin tim multimedia yang ngerti tentang listrik atau tentang kabel. Yang mana untuk maslahat penyelenggaraan Jumatan itu sendiri. Misal ketika khotib lagi ini tiba-tiba baterai habis. Nah, itu boleh. Karena ini kaitannya dengan penyelenggaraan itu sendiri. Listrik mati, token habis. Itu malu banget itu. Jumatan, subhanallah. Malu banget itu. Nah, iya. Beli di situ, jual beli bisa darurat. Walaupun pada asalnya tidak sah jual beli ketika khatib sudah naik mimbar. Enggak, kan beli token kan beli. Enggak. Kan jual beli nggak boleh di masjid, gitu kan? Namun karena ini darurat untuk maslahat bersama dan untuk keberlangsungan ini udah lakukan. Ad-daruratu tubihul mahzurat, kaidahnya gitu. Yaitu hal yang darurat membolehkan hal-hal yang terlarang tadinya. Atau misalnya kabelnya mati, atau apa ada yang rusak dibenerin, boleh. Tapi kalau ini enggak darurat. Karena jemaah itu enggak mendapatkan fitur-fitur ini. Hatta walaupun jemaah ini sana nih. Kan sampai dalam ya? Apa di situ juga ada ya? Karena TV-nya mati misalnya di situ. Enggak diperbaiki. Yang penting kan suaranya. Ya enggak? Gitu. Bahkan sebagian dari fuqaha menilai hatta walau sound system mati enggak nyampe di sana, cuma nyampe di sini doang, tetap udah lanjut khutbah. Terus gimana dong di sana? Enggak dengar dong. Mereka zikir. Bahkan makanya para fuqaha dari zaman mutaqaddimin udah menjelaskan itu ketika seorang jemaah atau jemaah tidak mendengar khutbahnya khatib, maka dia disyaratkan untuk berzikir masing-masing dengan siri zikir. Jadi enggak harus juga untuk membenahi sound system. Saking betul-betul khutbah Jumat itu jemaah disuruh diam. Tetapi wallahu alam diperbolehkan untuk membenahi sound system saja. Karena ini darurat untuk jemaah-jemaah yang enggak kedengeran. Gitu. Begitu. Adapun yang multimedia ini rekaman, error, full memory dan seterusnya. Udah gak usah. Udah diamin. Dan juga pada asalnya juga gak boleh memperhatikan kamera, ngecek gitu. Ini enggak ya kameranya masih dibuka. Gak boleh. Itu udah bukan urusan. Udah lupakan itu. Ini karena terjadi di beberapa masjid. Ana lihat di beberapa masjid. Itu ana udah khutbah. Kameranya lagi masang-masang angle di sini. Subhanallah. Ana mau negur ketika itu, namun dikhawatirkan terjadi fitnah lebih besar. Makanya ana teruskan aja. Karena ini cuma satu orang dan tidak mengganggu jemaah lainnya. Cuma kesalahan dia seorang dia aja. Tapi ini fikihnya nggak punya nih. Kalau yang mau rekam dari awal udah rekam aja terus. Dah, tawakkaltu 'ala Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kayak mau pergi aja gitu. Udah. Selesai. Begitu besok-besok begitu kalau mau live atau enggak live terserah. Yang penting jangan sibuk di kamera gitu. Ya. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hukumnya bagaimana Pak Ustadz kalau kita bekerja datang ke sholat Jumat itu telat-telat begitu Pak Ustadz. Karena pekerjaan kita sebagai driver gitu, mengantarkan majikan. Jadi kadang kita telat-telat datang begitu Pak Ustadz. Sementara khatib sudah naik mimbar seperti itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib atas antum untuk memberitahu majikan antum ya akan dekatnya waktu Jumat.
Tapi di sini si malakamanya di sini susah memang, bertabrakan, majikan lagi gitu. Antum babunya gitu kan. Antum babunya dong kalau dia majikan antum. Ya, susah, apalagi ini mobil dia. Ya antum tinggal beri pilihan sama majikan antum. Kau pilih aku atau dia gitu kan. Ya. Kita Jumatan atau saya keluar gitu dari mobil. Kata majikan antum, ya udah keluar aja, saya bisa nyetir sendiri. Akhirnya antum dipecat habis itu. Pada asalnya nggak boleh nurutin majikan atau siapapun dalam masalah ini, walaupun memang ini pekerjaan. Tadi pekerjaan yang melanggar, gitu loh. Kecuali dalam konteks safar, baru nggak masalah. Tapi ini kan bukan konteks safar. Maka hendaknya antum berikan klausul pada majikan bahwasanya atau bos, saya minta waktu untuk kalau dekat Jumatan saya tidak mau driving. Mungkin kalau untuk sholat zuhur biasa mungkin masih bisa toleransi karena masih bisa jemaahan setelah zuhur, setelah selesai zuhur ada jemaah lain mungkin bisa. Tapi kalau Jumatan kan cuma di waktu itu aja, maka saya nggak bisa toleran dalam Jumatan ini. Kalau misalnya ternyata ini bosnya nggak toleran, maka lebih afdol antum cari pekerjaan di tempat lain. Lebih afdol. Dan Allah akan ganti buat antum. Karena Jumatan ini berharga buat antum. Begitu, Allahu a'lam. Ya. Baik, mungkin cukup sampai sini jam 7 pas. Ya barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.